Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Dan ini dia aku lagi mau buang sampah dulu. Dan seperti yang teman-teman lihat ya teman-teman, cuaca di daerah rumah aku di Medan ini tuh lagi mendung-mendung gitu ya. Jadi belakangan ini tuh lagi musim hujan, gak ada panas gitu. Dan ini udah sore sekitar jam 4-an gitu ya teman-teman, tapi tuh langitnya udah gelap banget. Jadi sebelum hujan nih aku ada rencana mau angkatin pakaian dulu, angkatin jemuran aku. Tapi ini setelah aku pegang-pegang ternyata tuh masih ada yang belum kering gitu ya teman-teman. Jadi belum kering sempurna gitu, masih ada di bagian leher atau di bagian keteknya gitu, itu masih basah. Makanya ini aku nggak jadi aku angkat gitu ya, itu setelah aku pegang-pegangin periksa semua itu dan ternyata masih belum kering sempurna. Makanya ini ya udah deh aku biarin aja, dan nanti ini bakal aku geser, aku pepetin deket dinding rumah aku, jadi biar kalau misalnya ada hujan gitu nggak kena tempiasnya gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, anginnya banyak ya teman-teman. Jadi emang setelah aku ambil video ini tuh beberapa menit setelah aku buat video, ternyata emang benar hujan itu langsung turun deras banget dan dicampur angin gitu. Jadi tuh emang pakaian aku itu udah kena tempiasan gitu ya, karena emang hujannya tuh campur angin. Jadi saat hujan itu aku mau gak mau tetap angkat pakaian aku daripada itu makin jatuh gitu ya, jatuh-jatuh karena banyak angin. Makanya tuh aku angkat, tapi setelah hujannya reda itu aku jemur lagi pakaiannya. Ya walaupun udah nggak ada matahari, tapi nggak apa-apa lah ya dijemur lagi. Dan ini aku mau sapuin dulu untuk sampah-sampahnya ini. Jadi ada sampah bekas mainan anak aku seperti biasa ya. Mereka tuh suka banget kalau diajakin ke warung gitu, ke grosir buat beli sesuatu, pasti ada aja yang dibeli gitu kayak mainan-mainan. Dan ini ternyata umurnya tuh nggak lama, cuman beberapa jam doang. Jadi setelah itu tuh udah rusak dan dibuang gitu. Jadi ini mau aku sapu dulu. Dan ini udah di malam hari habis maghrib, alhamdulillah aku dapat rezeki dikasih sama teman aku Ifumi gitu, alhamdulillah. Dan lanjut lagi, jadi ini langsung di malam hari jam 9-an gitu ya. Jadi ini adek Ais itu udah tidur ya teman-teman. Dan di sini aku mau buat video, makanya tuh aku pakai jilbab. Terus sih kakak Nazli tuh agak sibuk gitu ya, kenapa kok malam-malam tuh aku pakai jilbab, apalagi posisinya tuh mau tidur kok pakai jilbab. Jadi dia bertanya-tanya dan dia langsung bangkit, dikiranya tuh aku mau pergi gitu. Nah ini dia, padahal aku tuh pakai jilbab karena mau buat konten. Jadi aku mau beberes lemari anak-anak dulu. Jadi seperti biasa lemari mereka ini nggak pernah bisa rapi. Kalaupun rapi tuh rapinya hanya sebentar aja gitu ya teman-teman. Nah ini dia udah seperti urap, seperti gado-gado gitu ya. Semua udah bercampur aduk. Dimana celana, dimana baju itu udah nggak tahu lagi, udah campur aduk. Jadi kalau udah pakaian berserak gitu, kayaknya rasanya sia-sia kita kalau nyetrika ya teman-teman. Entar kalau udah disetrika masuk lemari yang ada bakalan kusut lagi karena kan berserakan gitu. Nah itu dia kakak Nazli mau bantu-bantuin, tapi dia pilih-pilihin, katanya dia mau bantuin lipatin untuk pakaian yang pendek dan celana-celana yang pendek gitu. Karena dia kalau untuk pakaian tangan panjang atau celana panjang itu dia nggak pandai gitu untuk ngelipatnya ya teman-teman. Makanya tuh dia pilih-pilihin dulu yang mana yang pendek-pendek. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah jadi di sini tuh aku sekalian mau sortirin gitu. Jadi kalau mana tahu ada tuh baju-baju si adik Ais yang udah nggak muat gitu, itu mau aku sortirin, aku sisihin dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya
pulang kampung gitu aku bisa bawa, siapa tahu ada yang membutuhkan gitu. Cuman kalau misalnya aku lihat tuh udah nggak layak banget dipakai, udah kusem banget gitu, itu aku biasa langsung aku jadiin elap gitu ya teman-teman. Seperti yang sering teman-teman lihat tuh, aku kalau lagi ngelap-ngelap itu pasti pakai baju-baju bekas gitu ya. Nah jadi di sini tuh pakaian anak-anak aku itu nggak pernah bisa rapi karena mereka tuh kalau apa sibuk minta mandi sendiri, minta pakai pakaian sendiri dan pilih bajunya juga sendiri. Karena kakak Nazli itu kan udah besar ya, jadi dia kalau apa tuh mau pilih baju sendiri gitu. Dan si adik Aisnya itu malah iri, dia juga minta ikut-ikutan pilih-pilih baju sendiri. Ya kan namanya anak kecil ya, adik Ais itu kan masih kecil, masih 4 tahun. Jadi kalau ngambil pakaian yang dia inginin yang di bawah gitu, itu dia nggak angkat dulu, jadi dia langsung tarik gitu aja yang dari bawah. Jadi untuk yang di atasnya itu suka berserakan, beradu gitu ya teman-teman. Makanya tuh pakaian mereka tuh nggak pernah bisa rapi. Jadi aku kadang dari kemarin sih sebenarnya ini mau aku niatin buat beresin pakaian mereka, lemari mereka. Cuman seperti biasa aku tuh paling nggak suka yang namanya berhubungan dengan pakaian lah ya. Pokoknya pekerjaan yang berhubungan dengan pakaian itu aku kurang suka ya teman-teman, kayak ngelipet nyetrika gitu aku kurang suka. Makanya ini baru malam ini terrealisasi buat beresin lemari mereka gitu. Ya namanya ibu rumah tangga ya, suka nggak suka harus tetap dijalanin yang namanya seperti ini ya teman-teman. Ya pokoknya semangat aja deh buat kita semua. Nah itu dia, ini jadi pakaiannya kakak Nazli yang aku bongkar. Jadi di sini juga aku pilih-pilihin. Kalau yang ada yang udah kekecilan gitu, itu aku kalau masih bagus itu langsung aku kasih buat adik Ais gitu ya teman-teman. Jadi ada untungnya juga ya, alhamdulillah tuh punya 2 anak cewek. Anak pertama dan kedua itu cewek. Jadi si baju kakaknya itu kecil bisa digantiin buat adiknya gitu ya teman-teman. Jadi nggak mubazir, nggak, pokoknya bisa pakai bekas-bekas punya kakaknya gitu ya teman-teman. Ya walaupun kadang juga harus dibeliin yang baru gitu ya, karena kasihan juga kalau misalnya semuanya itu harus bekas dari kakaknya. Jadi di sini ada lumayan banyak juga baju yang udah kekecilan dari kakak Nazli, itu langsung aku pindahin ke lemari si adik Ais, jadi biar dipakai sama adik Ais gitu. Dan itu jangan salfok sama adik Ais yang udah meluk bantal guling gitu ya, karena emang dia tuh siangnya tuh nggak ada tidur, jadi dia jam-jam 9 itu udah tidur gitu ya teman-teman. Padahal biasanya tuh sampai malam-malam gitu dia baru bisa tidur. Cuman karena ini tuh nggak tidur siang, makanya ini tuh jam 9 dia udah tidur. Dan kalau kakak Nazli emang tuh dia nggak ada tidur siang, tapi di saat sampai ke maghrib itu dia tidur. Makanya sampai sekarang ini dia belum tidur. Kalau aku bilang sih bahasanya tuh kayak kancilan gitu ya teman-teman, jadi nggak bisa tidur gitu dia. Dan itu udah selesai, aku balikin lagi ke lemarinya ya untuk pakaian kakak Nazli. Dan jangan salfok juga tuh sama wire-wire yang menggantung, karena emang di sini tuh aku pakai lampu tambahan gitu ya, karena kalau untuk lampu bawaan dari kamar aku itu masih kurang terang gitu. Makanya ini aku pakai lampu tambahan yang biasa aku gunain di dapur, itu aku pindahin ke kamar ini karena lagi mau buat konten di kamar ini. Dan lanjut aku mau bongkar untuk lemari yang selanjutnya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.